tengah perubahan iklim, penambahan penduduk, dan juga dinamika ekonomi global. Kemampuan Indonesia dalam memastikan pangan ini aman dan juga rata menjadi salah satu tantangan besar dan juga peluang yang besar. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu ketahanan pangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi negara hingga individu, baik secara aspek keamanan, gizi, kemerataan, dan juga keterjangkauan. Lalu, ada pun kondisi ketahanan pangan Indonesia saat ini, yaitu produksi padi relatif meningkat, tapi harus mengimpor beras setiap tahunnya. Pada umumnya, produksi padi relatif meningkat, tapi harus mengimpor beras setiap tahunnya. Indonesia sudah mengimpor beras untuk konsumsi sehari-hari, tapi juga harus mengimpor beras ke distribusi tertentu seperti hotel, restoran, dan juga kafe. Lalu yang kedua yaitu ketergantungan impor pada gandum, kedelai, gula, dan juga daging jenis lembu. Indonesia juga masih seperti halnya dengan beras, Indonesia juga masih perlu ketergantungan impor pada gandum dan kedelai, gula, hingga daging jenis lembu. Nah, daging sapi juga mengalami kekurangan pada setiap tahunnya, mulai dari angka 200.000 hingga hampir 300.000 ton setiap tahunnya, dan masih memerlukan impor setiap tahunnya. Lalu ada distribusi pangan belum rata setiap wilayah. Pemerintah hanya memperhatikan distribusi ketahanan pangan yang ada di nasional, tapi tidak memperhatikan ketahanan pangan pada lokal. Sehingga Indonesia masih mengalami rawan pada daerah-daerah tertentu seperti Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. Mereka masih mengalami kekurangan beras daerahnya. Lalu ada indeks ketahanan pangan global Indonesia masih rata-rata. Nah, pada grafik yang sudah saya tampilkan ini, Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai pada di angka 60,2, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 59,2. Tapi dalam 10 tahun terakhir ini, dan pada data GFSI, 10 tahun terbaik terjadi pada tahun 2018, yaitu pada angka 62,4. Tapi walaupun sudah mengalami peningkatan, Indonesia masih pada peringkat 69 dari 113 negara, yang artinya Indonesia masih di dalam kategori rata-rata. Lalu selanjutnya yaitu harapan meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, modernisasi petani menggunakan teknologi digital, irigasi, dan mekanisasi. Dengan ini petani menjadi perlu menggunakan teknologi digital. Lalu ada peningkatan produktivitas petani. Dengan adanya teknologi digital tadi, peningkatan produktivitas petani juga meningkat, yaitu ada pengembangan riset benih unggul dan varietas, adaptasi iklim, lalu penguatan operasi dan hilirisasi. Lalu ada pun juga harapan kemandirian. Kemandirian ini selalu identik dengan kata mengurangi ketergantungan terhadap impor. Tapi secara realitas kita harus mengembangkan pangan lokal seperti sagu, sorghum, dan juga umbi, dan juga meningkatkan pangan nasional dan memperkuat ketahanan di tingkat rumah tangga. Lalu selanjutnya ada pun tantangan. Yang pertama adalah tantangan iklim. Nah, perubahan pola musim tidak menentu membuat kekeringan dan juga banjir ekstrim dan meningkatkan resiko gagal panen, dan juga terjadinya serangan hama yang tidak dapat diprediksi. Hal itu menjadikan pangan bisa juga menurun. Lalu ada juga tantangan yang kedua yaitu distribusi dan rantai pasok. Nah, infrastruktur logistik belum merata. Nah, ini juga menjadi faktor, tidak hanya di sawah saja, faktor distribusi dan pangan dari produksi ke konsumen juga sering terjadi masalah. Dan juga yaitu biaya distribusi yang tinggi di wilayah timur dan
peningkatan nilai tukar petani, serta kebijakan terpadu untuk kedaulatan. Lalu ada program diversifikasi pangan, revitalitas petani dan irigasi, edukasi konsumsi pangan bergizi dan juga beragam, dan juga penguatan UMKM pangan lokal. Baiklah, itu saja materi yang sudah saya sampaikan. Adapun kesimpulan yang ingin saya bacakan yaitu Indonesia memiliki potensi besar dalam ketahanan pangan, tapi masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan dan juga produksi, sehingga impor berbagai komoditas tetap tinggi. Distribusi pangan yang tidak merata membuat beberapa daerah rawan pangan meski tidak merata, membuat beberapa daerah yang rawan juga tidak merasakan beberapa pangan yang sudah masuk itu. Meski pangan nasional sudah tercukupi, upaya modernisasi petani dan juga diversifikasi pangan memberi harapan, namun tantangan juga besar, terutama perubahan iklim dan juga lemahnya logistik. Ketahanan pangan tidak hanya bisa tercapai jika peningkatan produksi, pemerataan akses dan kebijakan berbasis data berjalan seimbang dan juga berkelanjutan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum